Nagari Maninjau di tepian danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Di Kenagarian Maninjau terdapat 24 orang penghulu yang disebut dengan Niniak Mama nan 20 Hampe. Kedudukan penghulu tersebut adalah duduk samo rendah, tagak samo tinggi, yang menandakan bahwa Nagari Maninjau mengamalkan sistem adat Bodi Caniago. Danau Maninjau merupakan danau indah yang berada di Kabupaten Agam. Keindahan Danau Maninjau ini pernah dinyatakan dalam bentuk pantun oleh Presiden Soekarno kala mengunjungi Danau Maninjau di bulan Juni 1948. Jangan dimakan arai pinang kalau tidak dengan sirih hijau. Jangan datang ke Ranah Minang kalau tidak singgah ke Maninjau. Itu adalah pantun yang dibuat Presiden Soekarno untuk menggambarkan keindahan danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Sehingga, Danau Maninjau dikategorikan oleh ahli geologi sebagai danau vulkanik. Dalam legenda yang pernah berkembang di tengah masyarakat, Danau Maninjau juga diyakini sebagai letusan dahsyat Gunung Tinjau akibat ulah bujang sambilan. Ada kesamaan legenda yang berkembang di masyarakat tentang pembentukan Danau Maninjau dengan hasil penelitian ahli geologi. Nah, di tepian Danau Maninjau yang luas sekitar 99,5 km persegi itu, terdapat sebuah nagari yang juga bernama Maninjau. Nagari Maninjau berada di sisi timur danau yang juga menjadi ibu kota bagi Kecamatan Tanjung Raya, kecamatan yang wilayahnya melingkupi wilayah Salingka Danau Maninjau. Nah, kali ini kita hendak mengulas Nagari Maninjau. Maninjau adalah sebuah nagari yang berada di tepian Danau Maninjau. Sesuai dengan proses perkembangan nagari di Minangkabau, dari tarata menjadi dusun, dusun berkembang menjadi koto, dan koto berlanjut menjadi nagari. Di Salingka Danau Maninjau dibangun 10 buah koto. Namun, hanya terdapat 7 nagari, karena beberapa koto digabung menjadi nagari. Maninjau termasuk dari salah satu koto yang kemudian berkembang menjadi nagari. Terkait dengan keberadaan 10 koto di Salingka Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya dahulunya bernama Kecamatan 10 Koto Maninjau. Kita sigi sebentar 10 koto yang ada di Salingka Danau Maninjau dan perkembangan koto tersebut terhadap nagari. Ke-10 koto di Salingka Danau Maninjau adalah Maninjau, Sungai Batang, Tanjung Sani, Bayu, Koto Baru, Koto Tinggi, Paninjauan, Koto Kacik, Koto Gadang, dan Koto Malintang. Dalam perkembangannya, dari 10 koto pada mulanya terbentuk 7 nagari di wilayah Salingka Danau Maninjau, yakni Maninjau, Sungai Batang, Tanjung Sani, Bayu, 3 koto, Koto Kacik, dan 2 koto. Saat ini, kawasan Salingka Danau Maninjau telah berkembang menjadi 10 nagari sebagai berikut. Pada sistem pemerintahan kelarasan yang dibuat oleh kolonial Belanda awal abad ke-20, 10 koto di wilayah Salingka Danau Maninjau ini dibagi menjadi 2 kelarasan, yakni Kelarasan Ampek Koto dan Kelarasan Anam Koto. Sesuai namanya, Ampek Koto meliputi wilayah Ampek Koto yang terdiri dari Bayu, Maninjau, Sungai Batang, dan Tanjung Sani. Nagari Maninjau saat ini terbagi atas 5 jorong, yakni Jorong Bancah, Jorong Gasang, Jorong Kubu Baru, Jorong Kukuban, dan Jorong Pasa Maninjau. Kita masuk ke pembahasan suku dan struktur sosial adat Nagari Maninjau. Nagari Maninjau terdiri atas 7 suku, yakni suku Caniago, suku Malayu, suku Guci, suku Piliang, suku Koto,
suku Tanjuang, dan suku Sikumbang. Sekarang, kita lihat bagaimana struktur pemangku adat pada suku-suku yang ada di Nagari Maninjau. Di Kenagarian Maninjau, terdapat 24 orang penghulu yang disebut dengan Niniak Mama nan 20 Hampe. Kedudukan penghulu tersebut adalah duduk samo rendah, tagak samo tinggi, yang menandakan bahwa Nagari Maninjau mengamalkan sistem adat Bodi Caniago. Pengambilan keputusan berdasarkan kata mufakat dari Niniak Mama nan 20 Hampe dari hasil musyawarah di Balai Ruang Adat. Selain 24 orang penghulu yang disebut Niniak Mama nan 20 Hampe, juga terdapat 24 orang datuk panungke dan 18 orang imam khatib adat. Jumlah penghulu, datuk panungke, dan imam khatib di dalam suku tidaklah sama, tergantung dari jumlah anggota suku masing-masing. Nama penghulu Andiko, datuk panungke, dan imam khatib di Nagari Maninjau adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah seorang datuk di Nagari Maninjau mengemban amanat sebagai penghulu Andiko atau datuk panungke, dapat kita kenali dari cara orang Maninjau memanggil mereka. Panggilan kepada penghulu Andiko atau Niniak nan 20 Hampe adalah angku, bukan angku datuk. Kalau disambungkan juga dengan kata datuk, harus dipanggil lengkap dengan gelarnya, seperti angku datuk basa, angku datuk sati, atau angku datuk batuah. Bagi orang yang usianya lebih tua dari penghulu tersebut, ia diizinkan memanggil tidak memakai panggilan angku, tetapi ditukar dengan panggilan rangkayo. Kita lanjutkan dengan panggilan kepada datuk panungke. Datuk panungke atau wakil penghulu dipanggil dengan panggilan datuk atau angku datuk. Datuk panungke tidak dipanggil angku karena itu merupakan panggilan kepada penghulu Andiko. Jadi, kalau seorang Niniak Mama di Nagari Maninjau dipanggil angku atau angku yang disertai lengkap dengan gelar datuknya, maka dapat kita pastikan bahwa beliau menjabat penghulu Andiko. Namun, jika dipanggil dengan sebutan datuk atau angku datuk, maka beliau menjabat datuk panungke. Nagari Maninjau juga memiliki keunikan dalam hal perdatuan. Keunikan ini terlihat dari adanya gelar datuk kehormatan pada setiap sukunya. Masing-masing suku memiliki sejumlah gelar datuk kehormatan yang berbeda pula antara satu suku dengan suku lainnya. Dan sesuai dengan istilahnya, gelar tersebut hanyalah bersifat sebagai gelar penghormatan saja. Gelar yang berbeda dengan gelar penghulu Andiko maupun datuk panungke. Jika terdapat kesalahan atau ketidaktepatan terkait dengan struktur sosial adat di Nagari Maninjau ini, silahkan sanak tuliskan koreksinya pada kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tempat menarik yang ada di Nagari Maninjau. Mari kita sigi satu persatu tempat menarik yang ada di Nagari Maninjau yang perlu sanak datangi kalau bertandang ke Nagari Maninjau. Yang pertama, tepian Danau Maninjau. Nagari Maninjau merupakan sebuah dataran yang memanjang dari utara ke selatan yang dibatasi oleh tepian Danau Maninjau di sisi barat dan oleh perbukitan di sisi timur. Karena itu, tepian Danau Maninjau menjadi salah satu opsi yang bisa sanak jadikan tempat untuk menikmati keindahan Danau Maninjau. Nagari Maninjau juga memiliki hotel dan sejumlah penginapan yang lokasinya berada di tepian Danau Maninjau, sehingga sanak dapat menikmati keindahan Danau Maninjau baik di pagi hari kala ia disinari mentari pagi dari arah timur maupun di sore hari ketika matahari hilang di balik pegunungan di sisi barat danau. Nagari Maninjau memiliki sejumlah sarana akomodasi kalau sanak membutuhkan beberapa hari untuk menikmati keindahan Danau Maninjau. Yang kedua, Kelo ampe Pulau Hampe. Kalau sanak sudah pernah menyusuri Kelo ampe Pulau Hampe, kelokan terkenal yang menghubungkan Matua dengan Maninjau, berarti
Sanak sudah pernah sampai ke Nagari Maninjau. Kelo Ampe Pulau Ampe menghubungkan nagari-nagari di tepian Danau Maninjau untuk menuju kota Bukit Tinggi. Dinamakan Kelo Ampe Pulau Ampe karena terdapat 44 buah kelokan atau tikungan tajam yang dibuat mengikuti kontur daerahnya. Kelo Ampe Pulau Ampe merupakan tikungan ekstrim yang akan membuat mabuk darat bagi penumpang yang tidak biasa dengan jalanan berliku. Namun, sana akan disuguhi dengan pemandangan indah ke arah Danau Maninjau yang berada dalam kawah besar bekas letusan gunung berapi. Kelo Ampe Pulau Ampe ini berada di dalam dua wilayah nagari. Sebagian berada dalam Nagari Maninjau dan sebagian lagi berada di Nagari Matua Mudia. Penghitungan kelo pertama dimulai dari arah Nagari Maninjau. Sebanyak 19 kelo dari Ampe Pulau Ampe kelo tersebut berada dalam wilayah Nagari Maninjau dan sisanya di Nagari Matua Mudia. Yang ketiga, Pasar dan Balai Adat Nagari Maninjau. Kawasan Simpang Ampe Maninjau merupakan pusat kegiatan lokal di Nagari Maninjau. Karena di sini banyak berdiri sarana dan prasarana umum, baik untuk level nagari maupun level kecamatan. Di kawasan Simpang Ampe ini, berdiri Pasar Maninjau dan juga Balai Adat Maninjau. Jadi, setelah lelah melewati Kelo Ampe Pulau Ampe dari arah Bukit Tinggi, Sanak dapat rehat sejenak di kawasan Pasar Maninjau ini. Sanak dapat menikmati makanan khas Maninjau seperti olahan pensi dan rinua yang sudah diolah menjadi berbagai jenis olahan seperti abuih pensi, pensi goreng atau palai rinua. Rinua merupakan ikan mini yang hanya ada di Danau Maninjau. Kawasan Simpang Ampe ini menjadi pusat Nagari Maninjau sehingga pasar, balai adat, dan kantor wali Nagari Maninjau berada di kawasan ini. Yang keempat, masjid-masjid. Nagari Maninjau memiliki masjid-masjid lama dengan arsitektur lokalnya, yaitu sistem pundan berundak. Tim Nagaripedia merekomendasikan 3 masjid tua yang patut Sanak kunjungi di Nagari Maninjau. Yang pertama, Masjid Ummul Qura Bancah. Masjid ini berada di Jorong Bancah yang berada di tepian Danau Maninjau. Masjid ini dibangun pada tahun 1907 dan berstatus sebagai situs benda cagar budaya. Masjid ini merupakan salah satu syarat lahirnya Nagari Maninjau untuk memenuhi salah satu persyaratan nagari, Babalai Bamusaji. Karena itu, setiap pengangkatan gelar adat harus dilewakan di masjid ini. Ummul Qura bermakna ibu negeri. Yang kedua, Masjid Gasang. Masjid Gasang juga berada di tepian Danau Maninjau di Jorong Gasang. Masjid ini terletak di pinggir jalan utama yang menghubungkan Maninjau dengan Lubuk Pasung. Masjid yang ketiga yaitu Masjid Raya Maninjau. Masjid Raya Maninjau berada di Jorong Kubu Baru. Masjid ini juga berada di tepian Danau Maninjau. Jadi, selain melaksanakan ibadah di masjid-masjid tua ini, Sanak dapat pula menikmati keindahan danau dari kawasan masjid. Tempat menarik yang kelima yaitu rumah kelahiran HR Rasuna Said. Nagari Maninjau merupakan tempat kelahiran seorang pahlawan perempuan Indonesia yang namanya banyak diabadikan untuk nama jalan utama di kota-kota besar di Indonesia. Beliau adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said yang sering disingkat HR Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said dikenal sebagai seorang politikus dan menjadi wanita Indonesia pertama yang mendapatkan hukuman speech delete, larangan berbicara atau berorasi di depan umum. Karena Rasuna Said dikenali kerap berpidato dengan isi pesan anti-kolonialisme. Pada tahun 1932, Rasuna Said ditangkap dan dipenjara karena kemampuan dan cara berpikirnya yang kritis terhadap kolonial Belanda. Kalau Sanak berkunjung ke Nagari Maninjau, Sanak dapat mengunjungi rumah kelahiran HR Rasuna Said yang tak jauh lokasinya dari Pasar Maninjau.
sekitar 1 km arah ke Nagari Sungai Batang. Nagari Maninjau dan juga nagari-nagari Salingka Danau Maninjau banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional pada berbagai bidang, baik di bidang politik, pendidikan, militer, sastra, atau agama. Jika Sanak memiliki data atau informasi tokoh-tokoh yang lahir atau berasal dari Nagari Maninjau, silahkan Sanak tuliskan dalam kolom komentar disertai dengan kiprah mereka dalam bidangnya. Tempat menarik yang keenam yaitu bangunan bersejarah di Nagari Maninjau. Nagari Maninjau walaupun hanya berstatus sebagai kota kecamatan, namun memiliki banyak bangunan yang bernuansa kolonial. Sanak dapat menikmati pesona sejumlah bangunan dengan corak arsitektur kolonial Belanda di Nagari Maninjau. Salah satu peninggalan yang patut Sanak kunjungi adalah rumah bekas controller pejabat kolonial Belanda yang berlokasi di Jorong Bancah. Demikian Sanak ulasan kita tentang Nagari Maninjau, nagari indah di tepian danau yang terbentuk akibat letusan dahsyat gunung api. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.